Doni awas. Raja Negeri Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Zefnat Ferdinandus bersama bendaharanya Temol Ferdinandus resmi ditahan Kejaksaan Negeri Ambon pada Rabu 17 November 2021 sore. Keduanya jadi tersangka dalam kasus korupsi anggaran dana desa Haruku. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dian Fritz Nale, kepada wartawan mengatakan keduanya ditahan sesuai dengan pasal 21 KUHP guna menghindari hilangnya barang bukti. Kedua tersangka juga telah diperiksa oleh tim penyidik sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Timur hingga 16.15 waktu Indonesia Timur dan Rutan Kelas 2 Ambon. Berdasarkan hasil perhitungan Kejari Ambon dan ahli dari Inspektorat Maluku Tengah, Nale menyebutkan negara mengalami kerugian keuangan hingga 434 juta rupiah sekian akibat perbuatan kedua tersangka. Dia berharap kasus ini segera selesai dan dapat disidangkan di mata hukum. Diketahui Tribuners, kasus dugaan korupsi ADD dan DD Haruku diduga disalahgunakan oleh staf pemerintah desa tersebut. Kasus ini diusut sejak adanya laporan dari warga setempat, pasalnya anggaran 2017 dan 2018 tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang menyatakan telah 100% dikerjakan. Seperti item pengadaan BPJS tahun 2017 sebanyak 83 orang dengan anggaran sebanyak 22 juta rupiah, dan BPJS tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama. Namun anggaran sebesar 64 juta telah dicairkan. Indonesia Raja Haruku namanya Temol Ferdinandus. Zefnat, yang satunya Temol bendahara. Set. Berapa pertanyaan Pak? Jadi ini tahap 2 sekali apa ya? Ini masih dalam tahap penyelidikan. Oh, iya toh? Lanjut Pak. Jadi masih dalam tahap penyelidikan untuk penyidik melakukan penahanan, ya. Bagaimana dia dalam pasal 21 KUHP itu ada alasan-alasan subjektifnya bahwa kita hindari jangan sampai para tersangka ini menggunakan barang bukti, mengulangi perbuatannya, ya, ataupun melarikan diri. Nah, ini yang menjadi alasan-alasan kita untuk melakukan penahanan. Jadi mereka akan ditahan selama berapa lama ini Pak? 20 hari, masa penahanannya 20 hari sebagaimana kewenangan penyidikan. Tahanan dalam tahap penyidikan 20 hari. Apabila diperlukan kita akan perpanjang lagi. Tapi dengan demikian kami berharap supaya penahanan ini juga tim penyidik segera melakukan penyidikan dan melengkapi berkas perkara untuk diserahkan ke penuntut umum. Doni awas. Tribuners, pengguna knalpot racing di Ambon bakal ditindak tegas. Selama operasi Zebra Siwa 5 2021, pihak kepolisian mengaku akan menindak tegas pengguna knalpot racing. Kanit Sijemen Boserek di Telantas Polda Maluku Ibtu Ibrahim Lating mengatakan, meski tidak ada razia, pihaknya tetap melakukan penegakan protokol kesehatan dan disiplin berlalu lintas, termasuk bagi pengguna knalpot racing. Selain itu, untuk pengendara tidak memakai sabuk pengaman, helm SNI, dan bermain handphone saat mengendara, serta melawan arus juga akan ditindak tegas. Untuk diketahui Tribuners, operasi Zebra kembali dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Operasi Zebra 2021 ini berlangsung selama 2 pekan, dari 15 hingga 28 November 2021. Apa yang dilakukan dari Satuan Lalu Lintas Polres ya Komandan? Di Telantas Polda Maluku. Oh, di Telantas Polda Maluku, apa yang dilakukan saat ini Komandan? Untuk sementara sekarang ini kita laksanakan operasi Zebra Siwa 5 2021 yang akan kita laksanakan dari kemarin tanggal 15 sampai tanggal 28 dengan sasaran
tetap menerapkan protokol kesehatan untuk masyarakat dan juga mematuhi aturan lalu lintas. Lalu lintas. Cara kita mengimbau, kita mengadakan masyarakat untuk menggunakan masker, termasuk salah satu sasaran yang paling utama kendaraan knalpot racing. Itu sesuai dengan perintah pimpinan, kita akan ambil, amankan, yang bersangkutan kita suruh ganti knalpot ya standar, baru kita lepaskan. Oh, apabila di lapangan kedapatan itu Pak ya? Apabila di lapangan kita kedapatan. Oke. Tapi sejauh ini cuma bagi-bagi masker sama brosur-brosur saja Pak ya? Pakai masker, pasang spanduk, kita pakai pamflet, stiker, kemudian lakukan penghimbauan kepada masyarakat untuk tetap patuh dan taat kepada protokol kesehatan. Ada titik rawan yang ditetapkan dalam operasi zebra yang komandan? Titik rawan untuk sementara di tempat-tempat keramaian yang paling diutamakan. Oh, diutamakan. Tempat keramaian. Pasar, mall. Kemarin kita telah lakukan kegiatan di depan Atlas. Hari ini juga kita mau ke NCN, depan NCN, di tempat-tempat ramai. Karena tempat ramai itu berpotensi terjadinya penularan COVID-19. Dialektika Jalan Sunyi diskusikan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Komunitas Dialektika Jalan Sunyi atau DJS gelar diskusi publik terkait peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 2021 tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kegiatan itu digelar di salah satu kafe di kawasan Poka Teluk Ambon pada Rabu 17 November 2021 sore. Pantauan tribunanambon.com di lokasi diskusi publik tersebut menghadirkan sejumlah pembicara dari kalangan intelektual kampus Universitas Patimura Ambon. Di antaranya Beta Sender, Rani Madubun, Putri Nanang, dan Alwi Reni Wuryaan. Ketua DJS Muhammad Said Dai di sela acara mengatakan, diskusi terbuka itu digelar untuk mendukung penuh perlindungan terhadap perempuan. Oleh karenanya, ia berharap setiap kampus di Maluku juga dapat menjamin perlindungan, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Diketahui sebelumnya, Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 yang menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Sampai, mohon maaf ya, tentara itu secara tidak, harus disebutkan ya, secara tidak tahu diri, yang di Papua itu yang diinjak, yang dia nggak bisa ngomong ya, itu dengan itu ditawari TV anjing untuk di sana gratis karena memang dia beretikat baik untuk mengabdi di sana. Tujuan acara ini agar bagaimana seluruh mahasiswa membangun kesadaran di seluruh mahasiswa Universitas Patimura bahwa harusnya perempuan itu harus dijaga dan dirawat dengan baik, soal membangun kesadaran. Apakah acara ini ada singgungannya soal kasus yang kemarin, selebgram yang viral itu? Merujuk dari segala bentuk kasus yang ada, sehingga memang kegiatan ini menjadi kacamata kita bersama untuk melihat ke situ. 2, 3. Kami mahasiswa Universitas Patimura Ambon mendukung Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2000. Widya Murad Ismail sebut Maluku harus jadi garda terdepan wujudkan keluarga berkualitas. Widya Pratiwi Murad menegaskan momentum Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keluarga berkualitas di Maluku. Keluarga berkualitas yakni dimaksud dalam segi moral, pendidikan, aspek budaya, dan kesehatan. Provinsi Maluku disebutnya harus menjadi garda terdepan dalam mencapai target tersebut. Hal itu diutarakan Widya selaku tim Ketua Penggerak PKK Maluku saat memperingati Hari Gerak di Gedung Islamic Center pada Kamis 18 November 2021. Dalam momen tersebut, Widya mengatakan PKK akan terus bergerak dan mendorong keluarga menuju kehidupan yang lebih baik. Diakuinya, selama masa pandemi, tim PKK sangat aktif membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Salah satunya yakni dengan sering mengadakan kampanye penggunaan protokol kesehatan 3M dan 2T kepada masyarakat. Dia berharap kedepannya PKK akan semakin berkembang dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan daerah maupun negara secara keseluruhan.
Menurut akademisi Universitas Patimura, keuntungan Lin dan Ambon Newport sebagai berikut. Akademisi Unpati Ruslan Taware sebut lumbung ikan nasional atau Lin dan Ambon Newport akan memiliki banyak keuntungan bagi Maluku. Hal itu diungkapkan saat dihubungi tribunambon.com melalui sambungan telepon pada Kamis 18 November 2021 siang. Tawari mengatakan Lin dan Ambon Newport sendiri secara langsung akan memajukan perekonomian Maluku dan mengentaskan Maluku dari predikat provinsi termiskin nomor 4. Selain dapat memajukan perekonomian Maluku, Lin dan Ambon Newport juga akan menjadi laboratorium sektor perikanan terbesar di Indonesia nantinya. Dalam skala kecil, Tawari menjelaskan Lin dan Ambon Newport nantinya bisa mendorong peningkatan pendapatan para nelayan kecil. Diketahui pemerintah telah menginisiasi Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Oleh sebab itu wilayah Wai, Maluku Tengah seluas 200 hektar rencananya akan dijadikan konsentrasi proyek Lin. Itu harus mampu mendorong pendapatan nelayan itu meningkat, gitu. Oleh karena itu apa? Ambon Newport itu, lumbung ikan nasional itu keren desai, satu keren desai. Di dalamnya itu ada Ambon Newport, ada fish market, ada apa lagi? Misalnya ada pelabuhan pelabuhan buffer yang ada di kemudian transportasi yang dibuka untuk masyarakat nelayan itu maksudnya. Jadi kegiatannya sifatnya seperti itu. Sehingga bisa mendorong peningkatan pendapatan nelayan skala kecil ataupun nelayan tradisional kita itu. Dalam dunia akademik ini suatu hal yang baik karena dia bisa menjadi laboratorium bagi masyarakat kita yang mendiami kurang lebih 95% pesisir. Sehingga dia berada menjadi kajian yang menarik dari semua sektor. Semua sektor di fakultas apa saja, sosiologi kelautan ada, dari hukum lautnya ada, dari perikanan. Jadi bukan jadi pertanian kepulauan seperti apa. Nah, itu manfaatnya terhadap akademik, dia jadi laboratorium. Baik Tribuners, dari Kota Ambon kita ke Pulau Buru. Kepala SMP 9 Buru minta DLHP segera pindahkan tempat sampah di depan sekolah. Sampah berserakan di tempat pembuangan sementara tepat di depan SMP 9 Buru Namlea, Kabupaten Buru dianggap merusak pemandangan sekolah. Pihak sekolah merasa resah dan meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kabupaten Buru agar segera memindahkan tempat sampah ke lokasi lain. Kepala SMP 9 Negeri Buru Lapou kepada tribunambon.com saat diwawancara menjelaskan tempat sampah yang ada di depan sekolah diperuntukkan untuk SMP 9 Buru. Namun digunakan oleh masyarakat secara umum dan bukan lagi milik sekolah. Pihak sekolah juga sering mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di lokasi tersebut, namun tidak diindahkan. Dia mengungkapkan jika sampah yang berasal dari sekolah masih bisa ditangani pihaknya. Pantauan tribunambon.com di lokasi pada pukul 08.15 waktu Indonesia Timur, pemandangan di depan sekolah terlihat kurang bagus lantaran banyak sampah berhamburan. Kemudian sejumlah siswa serta guru yang melewati lokasi tersebut merasa terganggu dengan bau busuk sampah. Kembalikan lagi ke lingkungan hidup, ini yang menjadi kendala utama, terutama di lingkungan sekolah, bahwa pertama adalah pengangkutannya yang tidak tepat waktu. Kalau 2 hari sekali diangkat masih mendingan, dan sampah itu bukan bersumber dari sekolah saja, tetapi sudah dijadikan sebagai tempat sampah dari masyarakat di sekeliling ini. Kami seringkali menghimbau kepada masyarakat juga yang sempat kami ketemu,
tetapi mereka tidak indahkan. Untuk itu kami minta kepada pihak-pihak luar untuk bisa mungkin penempatan itu ditempatkan lagi di tempat lain, karena itu adalah kewenangan dari lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup. Mungkin. Pernah bilang ini. Baik Tribuners, berita berikut ini dari Kabupaten Maluku Tengah. Mulai hari ini Tribuners, warga Masohi ditagih petugas Dishub bayar uang parkir. Mulai hari ini Kamis 18 November 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah menagih retribusi parkir di Kota Masohi. Penagihan itu dilakukan sendiri oleh petugas perhubungan tanpa melibatkan juru parkir atau pihak swasta lainnya. Pantauan tribunambon.com di lokasi, petugas mulai berjaga di sejumlah titik, yakni di zona Binaya dan Pamahanu Nusa 01, Manusela dan Pamahanu Nusa 03, Ina Marina, dan zona Pamahanu Nusa 02. Diakui salah satu petugas, setiap harinya mereka akan beroperasi mulai dari pukul 8.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Langkah tersebut diambil agar sementara waktu tidak ada juru parkir selain petugas Dishub. Diketahui sebelumnya jasa parkir di ibu kota berjuluk Pamahanu Nusa itu dikelola oleh pihak ketiga, yakni swasta. Namun kali ini akan ditangani langsung oleh pihak dinas terkait. 100 meter panjang. Pak Gani, ini dong tagih sampai jam berapa nih? Dari jam 8 sampai jam 6. Jam 8 sampai jam 6 sore. Gimana? Jam 6 sore ya? Oke. Jadi ini ada 6 zona ya. Jadi di sini ada berapa orang? Ada 4. Di tempat lain ada satu orang, apa dua orang? Satu orang aja. Satu orang. Oke. Ini artinya koordinator ini anak buah. Oke. Nah, jadi dari pagi sampai jam 6 ya? Iya. Jam 6 sore. Oke. Baik Tribuners, berita dari Kota Masohi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 18 November 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribun Ambon. Dan saya Ajeng Hatalea beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa besok. Almato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.